akan bahas topik yang jujur, agak pahit, tapi itu tuh penting banget mengenai dampak kasus korupsi di PT Pertamina terhadap kepercayaan perilaku konsumen di Indonesia. Yes, betul banget. Ini bukan sekedar drama BUMN biasa, tapi ini tuh langsung nyentuh ke kita semua. Karena literally kita semua juga beli BBM kan? Dan yang bikin menarik itu, nggak bikin nyesek, itu tuh bukan cuma soal korupsinya aja, tapi juga kualitas BBM yang udah dimanipulasi gitu loh. Alias kamu bayar pertama, tapi yang masuk ke tangki itu pertalite. Itu bukan diskon, tapi itu ke penipuan versi korporat. Makalah kita udah dijelasin bahwa manipulasi kualitas BBM ini langsung merusak kepercayaan publik ke Pertamina. Iya, bener banget. Karena Pertamina itu kan bukan perusahaan biasa, tapi BUMN strategis. Jadi ekspektasi publik itu tinggi. Harusnya sih jujur, bisa dipercaya, dan transparan. Tapi begitu muncul isu oplosan itu, badan kita itu langsung berbeda loh. Ternyata perusahaan yang berskala nasional itu bisa main curang juga. Ke publik itu harusnya jujur, buka data, jangan defensif. Karena kepercayaan itu diambil dari kejujuran, bukan hanya klarifikasi panjang tapi kosong. Nah, efek lanjutnya itu ke perilaku konsumen. Betul, konsumen jadi mikir berulang kali untuk beli. Bahkan ada beberapa konsumen yang memilih untuk ke SPBU swasta karena dinilai lebih transparan. Nah, itu tuh biasanya disebut sebagai brand switching atau perpindahan merek karena kepercayaan konsumen udah hilang. Yang lucu tapi sedih itu, Pertamina masih dominan di pasar, tapi sekarang dominannya bukan karena cinta, tapi karena ya mau gimana lagi, kita butuh, sedangkan SPBU swasta itu jauh, bahkan nggak ada. Skandal ini juga bikin pasar BBM itu berubah. Persaingan meningkat dan tekanan publik juga naik, serta pemerintah itu dituntut untuk lebih ketat dalam mengawasinya. Makanya muncul wacana audit independen, pengujian kualitas rutin, sampai pengawasan digitalisasi distribusi. Intinya kasus ini jadi peringatan keras bahwa sektor energi itu nggak bisa dikelola pakai percaya aja, tapi harus pakai sistem. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kepercayaan itu dikembalikan lagi? Mungkin bisa, tapi nggak instan ya. Makalah kita kan juga nyaranin 3 hal utama. Yang pertama itu pembenahan internal, kedua itu transparansi publik, dan yang ketiga itu perlindungan konsumen. Di internalnya itu harus tegas, tidak ada toleransi untuk korupsi, dan auditnya itu juga harus kuat. Ke publik itu harusnya jujur, buka data, jangan defensif. Karena kepercayaan itu diambil dari kejujuran, bukan hanya klarifikasi panjang tapi kosong. Dan ke konsumen itu harusnya jaga kualitas, terus komplain ditanggapi, kalau perlu juga kompensasi, bukan cuma diem, habis itu tiba-tiba klarifikasi panjang ya pasti. Jadi kesimpulannya, kasus ini tuh bukan cuma soal uang negara yang bocor, Tapi soal kepercayaan publik yang bocor, dan itu lebih mahal untuk diperbaiki. Kalau perusahaan kehilangan kepercayaan, dia itu bukan cuma kehilangan konsumen, tapi juga kehilangan citra perusahaan gitu loh. Dan di dunia bisnis, citra perusahaan itu model yang nggak bisa dibeli pakai iklan. Ya, thank you udah dengerin podcast kita hari ini. Semoga dengan adanya podcast ini kita bisa menjadi lebih kritis sebagai warga negara. Ya, terima kasih. Bye. Bye.